Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dari kedua cryptocurrency tersebut yang major ya. Dan ada banyak hal yang menarik yang bisa kita coba pantau ya di update kali ini. Dan ini menjelang untuk weekly closing, jadi nanti kita akan coba intip sedikit ya untuk pergerakan dari weekly di kedua pair tersebut ya, baik di Bitcoin maupun di Ethereum. Ada banyak data yang akan coba saya berikan juga sama teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa simak sampai habis untuk video ini ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya. Caranya cukup mudah. Hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Di situ sudah saya sertakan untuk linknya. Jadi saya lebih sering untuk update di sana dan juga diskusi sama teman-teman. Biasanya lewat grup Discord tersebut ya untuk cryptocurrency. Jadi pastikan teman-teman sudah join di grup free kita. Ya, itu aja. Langsung aja kita akan coba cek ya untuk pergerakan Bitcoin dari daily time frame ya. Kita lihat semenjak Bitcoin ini saya update di video terakhir bahwa kita masih sideways ya di satu range area konsolidasi ya dalam waktu 10 hari kemarin. Kita lihat setelah itu Bitcoin sudah berhasil pumping naik ke atas ya. Dan kita melihat bahwa ada indikasi memang untuk Bitcoin segera untuk tembus daripada area resisten major yang sudah terjadi. Dia sudah jebol di sana sejak bulan April kemarin ya. Kemarin ada koreksi, kita lihat di sini membentuk ABC correction dan nampaknya kita sudah mendapati area bottoming-nya di area 56.000 ya. Ini sudah menjadi bottoming di bulan Mei awal kemarin ya. Jadi di sell in May and go away itu sudah selesai. Jadi kita lihat ya di pertengahan bulan Mei ini Bitcoin ini sudah kembali reversal ya, dia sudah membentuk 3 gerakan naik ke atas. So kita bisa simpulkan bahwa kenaikan yang terjadi di akhir-akhir ini sudah lumayan oke ya, dan menunjukkan tanda-tanda bahwa Bitcoin memang akan segera reversal kembali untuk melanjutkan tren bullish-nya. Dan sebenarnya untuk overall ya, ini akan coba saya hapus dulu di 56 saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus juga. Kita akan melihat 62 ini masih belum saya hapus ya. Saya masih masukkan ke dalam area major support ya di sini. Ini masih saya tandai karena memang kita masih belum terlalu jauh dari area major supportnya. Seperti itu. Jadi ada dua area supply dan demand yang akan saya tandai di sini. Supply yang pertama ini ada di sekitar 67.000 sampai 68.000 karena memang kita sudah dekat dengan area trendline di atas ini ya. Kita sudah retest 2 kali di sana dan kita masih terreject ya. Jadi memang akan cukup lumrah bahwa kita nanti ketika retest di 68.000 kita akan mendapati area rejection di sana. Karena memang pada trend overall pergerakan kita itu membentuk flag ya. Jadi flag kita lihat di sini. Biasanya flag ini membentuk 5 gerakan ya. Semoga saja ketika 5 gerakan itu dia cuma retest sampai 62.000 kemudian kita bisa mendapati untuk Bitcoin kembali reversal naik ke atas seperti itu. Tapi nanti kalau best skenario kita harus retest kembali di area 56.000, itu juga masih satu pergerakan flag yang masih sehat menurut saya ya, karena memang kita overall masih dalam satu tren konsolidasi yang cukup besar seperti itu. Tapi menurut saya untuk kita fokus pada kali ini sih kita hanya fokus pada pergerakan kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir di minggu ini. Karena memang ada beberapa data yang juga menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam akumulasi yang sangat masif ya pada kali ini. Seperti itu. Ini pergerakan daily yang bisa saya update ya. Potensinya kita memang tembus ke 68.000. Di 68.000 nanti kita akan coba cek lagi ya. Apakah dia nanti hanya retest sedikit di 65.000? Setelah itu dia kembali bouncing naik ke atas ya, menembus area trend lainnya dan melanjutkan kenaikannya menuju all time high-nya lagi, ataukah kita malah reject kembali ke 62.000, nanti kita akan coba cek di minggu depan seperti itu. Tapi yang bisa saya infokan sama teman-teman bahwa kita masih ada potensi satu kali kenaikan lagi sampai di 68.000 untuk mengejar area top dari trend line yang terjadi selama bulan Maret ya. Dari bulan Maret kita cukup respect 2 kali sudah retest dan ini sedang ongoing untuk retest yang ketiga kalinya. Seperti itu. Jadi itu untuk daily time frame ya yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Lalu kita akan coba move ke weekly time frame untuk closingnya. Potential weekly time frame kita lihat di sini. Sebenarnya ini cukup bagus ya, sangat baik ya. Saya melihat ada potensial kita membentuk bullish engulfing ya. Dan bullish engulfing ini juga nggak main-main ya. Kita sudah mengcover pergerakan dari 4 minggu beruntun ya. Di sini weekly 1 minggu, lalu 2 minggu,
3 minggu, dan 4 minggu. Jadi proses penurunan atau konsolidasi yang terjadi dalam 4 minggu terakhir itu dibablas oleh satu candlestick kenaikan dalam 1 minggu ya. Jadi kita mengalami satu penguatan di minggu ini sebesar 9,16% ya, atau 9,2, dan saya rasa untuk closing di minggu ini kita tidak mungkin terlalu jauh daripada candle yang kita bahas pada kali ini, karena memang ETF sudah libur ya di hari Jumat kemarin. Sabtu Minggu itu market cenderung low volatile memang karena institusi sudah libur dan juga cenderung retail biasa yang hanya memainkan harga. Jadi pergerakannya saya rasa nggak terlalu dalam ya, atau naik turunnya, kecuali memang ada big news event ya, seperti perang atau isu-isu apa yang lainnya, black swan yang tidak bisa kita prediksi, baru itu akan membuat market menjadi panik seperti itu. Kurang lebih itu untuk dari pergerakan weekly-nya. Kita melihat ada potensi memang kita untuk reversal kembali untuk melanjutkan penguatannya. Dilihat dari candlestick closing ya di minggu ini berpotensi untuk membentuk bullish engulfing ya, sebelum kita lanjut lagi seperti itu. Ini juga sejalan ya sama momen kita bahas Bitcoin ketika fake out di bulan Januari ya. Akhir Januari kemarin kita lihat di sini setelah memang dia fake out dari area low yang terakhir di 59.000. Setelah itu kita lihat market berangsur-angsur kembali pulih lagi, bouncing naik ke atas. Dan saya rasa untuk tren dari bulan Januari kemarin ini juga diulangi lagi di momen kali ini ya, dengan begitu mirip ya pergerakannya. Saya lihat cukup mirip ya untuk pergerakannya. Jadi setelah dia membentuk fake out, market itu sweep liquidity atau mencari order buy ya di harga yang lumayan murah di sekitar 56.000-57.000, market kembali terapresiasi lagi ya sampai ke 67.000. Jadi overall mereka sudah profit sekitar 13% ya, sudah ambil di harga bawah seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan dari daily dan weekly untuk Bitcoin-nya. Untuk time frame kecilnya sih mungkin nanti kita akan coba bahas dalam satu sesi live aja ya. Di sini saya akan coba berikan gambaran secara besar aja supaya teman-teman bisa tahu untuk pergerakannya seperti apa. Seperti itu untuk Bitcoin. Lalu next kita akan coba cek dari dominance Bitcoin ya. Setelah memang Bitcoin itu kembali terapresiasi, namun yang cukup buruk ya untuk altcoin dan kawan-kawan itu dari sisi dominance Bitcoin ya. Dia terus mengalami penguatan seperti itu. Dan memang kita punya area resisten 1 di area sini sekitar 56,5% ya. Di sana kita punya area liquidity ya. Kita berharap mungkin market akan reject dulu dari sana supaya memang kita diberikan untuk arah altcoin bisa bergerak dulu ya. Jadi semoga nanti kita ketika mencapai area 56,5 kita bisa reject dari area supply-nya dan altcoin bisa mendapatkan angin segar untuk kembali melanjutkan kenaikannya seperti itu. Karena memang ketika Bitcoin dominance itu mengalami penguatan ya, dan ETF itu kan memang hanya bisa dibeli di Bitcoin ya. Di Ethereum memang masih belum di-approve. Lalu uang jadi hanya beralih hanya ke Bitcoin ya. Di altcoin memang kita nggak dapatkan flow ya. Jadi memang cukup lumrah bahwa Bitcoin dominance ini kembali mengalami penguatan. Karena nanti akan coba saya tunjukkan data dari ETF flow seperti apa, supaya teman-teman juga bisa dapat gambarannya seperti itu. Ya ini juga tercermin dari Ethereum Bitcoin ya, yang pergerakannya memang terus-menerus mengalami lower high lower low ya. Kita lihat di sini, ini membentuk lower high lower low di sini ya, konsisten lower high lower low, lower high lower low di sini. Dan ini potensi ketika dia ada penguatan sedikit dia akan terreject lagi. Jadi memang secara trend itu masih tidak sekuat dari Bitcoin. Bitcoin masih menjadi rajanya atau masih mengoverlap dari semua altcoin termasuk Ethereum. Jadi kita masih belum akan melihat alt season dalam waktu dekat ini. Pergerakan saya hanya terfokus pada Bitcoin untuk saat ini seperti itu. Lalu seperti janji saya akan coba tunjukkan sama teman-teman untuk ETF flow-nya seperti apa. Kita coba lihat ya ETF flow di minggu ini. Dari tanggal 13 sampai 17 kita hanya fokus pada tanggal tersebut. Kita lihat momen outflow itu hanya terjadi pada saat tanggal 14 Mei. Itu pun terjadi di GTBC ya sebesar 50 juta dolar ya. Kita lihat angkanya kecil ya dibandingkan inflow-inflow yang terjadi. Di sini 66, 100, 300, 200, dan 200. Jadi satu minggu terakhir ini market itu sudah mengalami apresiasi atau mereka institusi itu kembali melakukan pembelian yang sangat signifikan. Mereka mengetahui sesuatu ya. Jadi saya lihat semenjak dari tanggal Mei ya, 1 Mei ketika semua kompak berjualan 500 juta dolar. Setelah itu kita lihat di sini nilai penjualannya berangsur-angsur itu semakin lama semakin kecil ya. Kalau sebelumnya GTBC itu
overall itu berjualan sekitar 100-200 juta dolar dalam sehari, kita lihat setelah tanggal 1 Mei, market itu hanya secara total ya, kita lihat secara outflow itu hanya sekitar 30, 15 juta, 11 juta, dan 80 juta yang paling besar. Setelah itu kita lihat semua itu inflow gitu ya. Inflow-nya juga nggak main-main loh ya. Ini hampir 400 juta dolar, ini 200 juta. Lalu ini 300 dan 250. Kalau kita jumlah ini sudah hampir 1 miliar dolar ya. Jadi memang mereka mengetahui sesuatu dibandingkan kita karena mereka itu memegang uang yang lebih banyak dibandingkan kita. So, informasi akan lebih terbuka untuk mereka. Jadi kita hanya bisa untuk follow the trend ya untuk saat ini. Untuk Bitcoin saya cukup positif ya, karena memang ETF semua sudah menunjukkan tanda-tanda positif seperti itu. Apalagi secara hasil dari CPI kemarin itu yang juga sesuai proyeksi ya. Jadi itu menguatkan market untuk lebih confident lagi untuk mereka entry di market yang cenderung volatile seperti Bitcoin dan juga saham-saham di US. Jadi market-market yang volatile itu cenderung mendapatkan flow ya ketika hasil CPI kemarin. Kurang lebih itu hasil ya, atau 1 minggu info 1 minggu ke belakang kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan coba bahas dari pergerakan Ethereum. Untuk Ethereum sih saya melihat ini overall masih sideways ya. Dia masih bertahan di area support di 3.000 dolar ya dengan cukup baik. Lalu kalau kita coba untuk weekly, untuk potensi closing-nya, saya belum melihat tanda-tanda positif ya. Jujur aja, karena memang kita masih dalam satu range area sideways seperti itu. Jadi mau dikatakan engulfing juga belum bisa, karena kita belum overlap dari 3280, kita masih ada indikasi awal. Itu baru saja yang bisa saya lihat, indikasi awal, dan kita masih harus menunggu untuk pergerakan lagi di minggu depannya. Seperti itu. Berbeda dengan Bitcoin yang sudah indikasinya positif, membentuk bullish engulfing, di Ethereum saya belum melihat hal demikian. Jadi kita masih sideways di 5 minggu sampai 6 minggu ke belakang dengan range area 3280 sampai 2900 kurang lebih. Jadi itu aja yang bisa saya lihat dari Ethereum ya, nggak banyak update. Tapi ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan yang cukup bagus ya. Saya berharap dia bisa langsung naik lagi menuju 3280 dalam waktu dekat, mungkin Sabtu atau Minggu ini. Harusnya kalau memang market ada sesuatu yang baik, bisa menuju sana. Tapi memang cenderung low volatile ya Ethereum, karena memang nggak ada institusi, cenderung retail yang memainkan harga. Jadi ya mungkin saja di hari Sabtu atau Minggu kita bisa mendapatkan inflow yang cukup signifikan di Ethereum. Seperti itu. Yang terakhir saya ingin bahas dari total 3 marketnya. Total 3 overall kita hampir breakout dari area konsolidasi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama ya, sekitar 35 hari, 1 bulan. Di sini saya bisa lihat market itu membentuk triangle sebenarnya ya, seperti ini. Semakin lama pergerakannya semakin mengalami penguatan ya, dan memang kita akan lihat soon or later market akan segera breakout ke atas. Jadi ini merupakan tanda yang cukup baik. Break dan retest itu bisa menjadi momentum yang baik untuk altcoin bisa kembali mengalami rally lagi ke 780 paling tidak, seperti itu. Untuk secara tren saya melihat seperti itu. Memang kita masih terkonsolidasi, tapi konsolidasinya semakin lama semakin mengerucut ya. Kita lihat nih, semakin lama semakin mengerucut. Dia kalaupun mau turun hanya turun sedikit 640, setelah itu dia akan bouncing naik lagi ke atas, harusnya seperti itu. Kurang lebih itu aja ya untuk pergerakan dari total 3, dan ini mencerminkan dari semua altcoin. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk investasi di altcoin, mungkin ini saatnya untuk teman-teman bisa manfaatkan momen terakhir sebelum market itu kembali mengalami rally ya. Kita lihat di sini market sebelum dia breakout ke atas, dia konsolidasi selama berapa hari? 49 sampai 50 hari. Di sini sebelum dia rally 30 hari kurang lebih ya, 36-35 hari. Jadi memang kita lihat setelah dia breakout dari area resistance, setelah dia konsolidasi, market itu cenderung terapresiasi dengan cukup besar ya, tanpa adanya retracement menurut saya ya. Karena memang kita setelah dia breakout, even di sini pun kita lihat setelah dia breakout dari area low ya, ini konsolidasinya sebesar 100 hari ya, lebih lama. Tapi kita lihat ya, setelah dia breakout, nggak ada retest, retestnya hanya sedikit ya, bahkan nggak sampai di bawah ini retestnya, lalu dia lanjut lagi naik. Untuk altcoinnya seperti itu kurang lebih pergerakannya. Jadi teman-teman bisa persiapkan di momen sekarang ya, untuk deploy. Mungkin teman-teman yang masih full in cash atau
setengah in cash ya, misalnya sudah 50% di aset, bisa deploy lagi sekitar 10-20% dari aset teman-teman untuk kembali akumulasi di altcoin kesayangan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Itu aja untuk update kali ini ya, semoga bisa membantu untuk daily dan juga weekly time frame. Sudah saya bahas semua, untuk total 3 untuk altcoin dan potensinya juga saya sudah bahas. Nanti mungkin untuk detail altcoin kita akan bahas di live streaming aja. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.